Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nusyriku wa nusyriku bika wa nusyriku wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala azwajika wa dhurriyyatika wa ashabihi afdal salawatuka wa adada kalimatika wa zinata 'arshika wa ilahika. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan bersama kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan salat fajar di Masjid Al-Hikmah Jundai. Nikmat Islam merupakan nikmat terbesar saat kita terlahir dalam dunia ini. Karena tidak ada satu orang pun yang lahir ke dunia ini dengan request kepada Allah lahir dalam Islam. Tapi alhamdulillah, Allah memberikan nikmat itu tanpa kita meminta kepadanya, sehingga sangatlah layak bagi kita semua untuk selalu memuji, untuk selalu bersyukur kepadanya atas nikmat ini. Dan kita juga dianjurkan untuk selalu meminta kepada Allah Rabbul Azza wa Jalla supaya kita dimatikan dalam keadaan Islam. Allahumma amitna 'ala al-Islam kama ahyaytana 'ala al-Islam. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sangat mencintai kita, di mana beliau sangat merindukan kepada kita. Pada saat akhir ajal beliau, menjelang beberapa hari wafat beliau, sepulang beliau dari berziarah kepada Baqi, beliau naik ke atas mimbar dan berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Pada saat itu, menurut salah satu riwayat yang disampaikan oleh para masyayikh, jumlah para sahabat sekitar 100 ribuan. Di saat baginda Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, beliau mengatakan kepada para sahabat semuanya, "Ra'aitul khawf, aku telah melihat kamu." Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Beliau melihat kamu dan beliau akan menyuguhi dan air clara itu kepada ikhwan. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa mereka saudara? Apakah kami termasuk saudara? Tidak, kalian adalah sahabat. Kalian itu adalah sahabatku. Namun siapa yang menjadi saudara Rasulullah? Ini pertanyaan para sahabat. Saudara Rasulullah itu adalah kita yang berada di masjid ini di pagi hari ini. Kita datang ke sini untuk merindukan Rasulullah. Mereka itu adalah orang-orang yang merindukanku, akan tetapi mereka tidak pernah melihat, akan tetapi mereka tidak pernah bertatap muka denganku. Sehingga Rasulullah SAW akan menanti untuk menyuguhi kita jika kita selalu merindukan kepada-Nya. Maka wahai kaum muslimin sekalian, perbanyakkanlah berselawat kepada Rasulullah SAW, karena selawat inilah yang akan memberikan syafaat kita. Rasul akan memberikan syafaatnya kepada umatnya dengan berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Penghormatan saya kepada ibu-ibu musyrik, kepada alim ulama, para guru-guru semuanya, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Di saat Al-Quran menceritakan tentang sesuatu, dan apabila Al-Quran menyebut
bukan tentang sesuatu. Sesuatu itu merupakan hal yang penting. Kenapa? Karena Al-Quran bukan seperti kitab-kitab suci yang setelah diubah oleh umatnya sendiri. Di saat Al-Quran menyebutkan tentang Ramadan, Al-Quran menggantikan Ramadan itu dengan diturunkannya Al-Quran. Walaupun dalam benak kita di saat kita mendengarkan kata-kata Ramadan, kita akan selalu terbayang oleh kita bahwasanya yang terbayang dalam benak kita itu adalah kolak. Yang terbayang dalam benak kita itu adalah jenis makanan. Yang terbayang dalam benak kita itu adalah bagaimana kita menahan haus dan lapar. Tetapi tidak seperti itu. Al-Quran menyampaikan bahwasanya Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah Ramadan. Nah, di saat Al-Quran menyebutkan tentang pemuda, banyak potret-potret kisah pemuda yang sukses, banyak potret kisah-kisah pemuda yang spektakuler yang disebutkan di dalam Al-Quran. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita melihat apa yang dimaksud dengan pemuda. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya fase itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah fase dha'fun, summa ja'alna min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian dijadikan setelah kelemahan itu ada kekuatan. Setelah itu dijadikan masa lemah lagi. Wa syaiba yakhluqu ma yasha. 3 fase tersebut kalau kita bisa mengklasifikasikannya bahwasanya fase pertama itu adalah fase kanak-kanak. Fase kanak-kanak di mana saat kita sering gurne, sering main HP, di saat kita sering bergalau, menangisi di saat kita meminta sesuatu yang tidak diberikan oleh orang tua. Ini adalah fase kanak-kanak. Di saat kita sering mencoret-coret dinding. Nah, kalau saat fase kita remaja kita masih sering mencoret dinding, walaupun dinding pada saat ini sudah dalam tanda kutip dinding media sosial, berarti kita masih berada pada fase kekanak-kanakan. Coba bayangkan, hari ini masih banyak, masih ada pemuda yang merasakan dirinya galau, cirit di kulit status profesor, oman cirit itu sakit dulu. Inilah masa-masa kegalauan. Sebenarnya Islam tidak pernah menggambarkan pemuda itu dengan masa kegalauan. Islam tidak pernah menggambarkan pemuda itu dengan masa yang lemah. Al-Quran menggambarkan pemuda itu adalah penuh dengan kekuatan, penuh dengan spirit. Coba lihat kisah Nabi Ibrahim. Al-Quran melukiskan bagaimana kisah seorang pemuda yang berani menghancurkan berhala. Qalu sami'na fata yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Bahwasanya kami mendengar ada seorang pemuda dan dia dikatakan adalah Ibrahim. Adakah hari ini seorang pemuda yang berani menggodok kemaksiatan dan menantang kemunafikan? Inilah sosok pemuda yang penuh dengan kekuatan, sosok pemuda yang selalu di dalam naungan Al-Quran. Kita bisa melihat bagaimana konsekuensi seorang pemuda di saat dia menjalankan perintah Allah. Konsekuensinya Nabi Ibrahim dibakar di dalam api. Namun hari ini perjuangan kita tidaklah seperti Nabi Ibrahim. Perjuangan kita tidaklah seperti yang dikisahkan oleh Al-Quran sebagaimana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam itu digoda oleh seorang perempuan, niswatun fil madinati, seorang perempuan di dalam kota. Imra'atul aziz turawidu fataha, yang menggoda seorang pemuda. Mungkin
hari ini kalau seandainya godaan itu terjadi sama kita, mungkin kita tidak lolos. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri yang menceritakan qad syarafaha hubban. Tapi apa yang dijawab oleh Nabiullah Yusuf? Nabiullah Yusuf mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Kenapa? Laula ar-ra'a burhana rabbih. Inilah yang dikatakan oleh seorang pemuda yang melihat sosok ayahnya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, di saat nafsu itu sudah membara bagi Yusuf dan Zulaikha, pada saat itu memang sudah tidak sanggup lagi ditahan oleh Yusuf. Maka pada saat itu datanglah sosok seorang ayah, yaitu Yakub, yang membelah dadanya. Hari ini, wahai para ayah, apakah kita telah mendidik anak kita sehingga mereka saat mereka akan melakukan maksiat akan terbayang wajah ayahnya? Hari ini, wahai para ayah, apakah kita telah mendidik anak kita di saat anak kita melakukan kemaksiatan, di saat mereka akan melakukan kemaksiatan, mereka akan terbayang wajah kita? Inilah sosok seorang ayah yang telah berhasil mendidik anaknya. Alhamdulillah, bagaimana seorang anak akan terbayang wajah ayah, sedangkan ayahnya sendiri masih di dalam belum mendapatkan hidayah dari Allah. Ada beberapa teman yang menceritakan bahwasanya di saat dia akan melakukan maksiat, dia terbayang wajah anaknya. Sangat wajar. Kenapa? Karena anak-anak itu selalu dinaungi oleh para malaikat, maka terbayang. Namun para ayah dan para jamaah sekalian, baik dari semua unsur yang ada, kita harus berlelah diri, kita harus bersakit-sakit. Kenapa? Karena orang-orang yang ingin merebut pemuda kita itu juga berlelah-lelah, mereka bersakit-sakit. Sebagaimana firman Allah, wa in takuntum ta'lamuna fa innahu ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Yang membedakan kita dengan mereka itu adalah kita mempunyai harapan bahwasanya Allah akan membantu kita. Sungguh luar biasa, gerakan pemuda subuh ini merupakan gerakan yang spektakuler. Kenapa saya katakan gerakan yang spektakuler? Karena Rasulullah SAW sewaktu membangun peradaban dunia itu hanya dengan beberapa orang pemuda, dan jumlah pemuda sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Munir Al-Qurban bahwasanya karena aksaruhum yuqbaluna risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syabab. Orang yang paling banyak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah para pemuda. Maka hari ini jika ada di depan kita tadi 6 orang pemuda, insyaallah kota semua itu akan bersaing dengan mereka. Jika mereka merupakan sebagai pemuda yang amanah, sebagai pemuda yang ikhlas dalam melakukan dakwah ini, dan mereka telah melakukannya, dan mereka telah membuktikan kepada Rasulullah SAW bahwasanya mereka telah menunjukkan dakwah dan mereka telah mensiarkan. Hari ini apa yang telah kita lakukan untuk Rasul? Apa yang telah kita lakukan untuk agama Allah? Tidak seperti mereka. Mereka telah melakukannya dan itu sudah berhasil. Dari pertama hanya beberapa orang sampai hari ini sudah terdiri dari 300 orang jamaah yang bergabung di dalam pemuda gerakan subuh. Ini merupakan gerakan yang spektakuler. Insya Allah kalau semuanya istiqomah, para ayah istiqomah dalam mendidik anaknya, para ayah istiqomah dalam membina anaknya, maka kota semua ini akan menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah, banyak kisah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ingin melihat bagaimana gerakan pemuda, mereka lah yang membebaskan Madinah. Hanya beberapa orang pemuda dengan kemampuan negosiasi yang sangat luar biasa, sehingga Islam diterima di Madinah. Dan
kalau kita ingin melihat dari jumlah sahabat yang merawikan hadis, itu terdiri dari 7 orang sahabat, dan kesemuanya itu adalah para pemuda. Ini merupakan angka yang spektakuler. Masa pemuda itu adalah masa yang sangat emas, masa yang tidak boleh disia-siakan, masa yang tidak boleh ada kata galau, masa yang tidak boleh ada kata susah, masa yang tidak boleh ada kata-kata mengeluh. Keluhlah, wahai pemuda, keluhlah bahwasanya di saat kalian tidak bisa menegakkan ajaran agama Allah, keluhlah. Inilah yang dikeluhkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi di saat mereka mempunyai sebuah kekesalan. Kapan putus itu akan dibebaskan? Inilah keluhan mereka, bukan keluhan mereka di saat mereka putus cinta. Mereka tidak pernah merasakan kegalauan seperti itu. Mereka galau di saat tidak bisa menjalankan syariat Allah. Mereka galau di saat mereka tidak bisa menerapkan perintah Allah dan Rasulnya. Begitu juga dengan Al-Fatih. Keluhannya itu bagaimana bisa menaklukkan Konstantinopel. Ini merupakan gerakan pemuda. Sehingga kita mengharapkan dari gerakan pemuda ini ada pemuda-pemuda yang meyakini bahwasanya kebangkitan ekonomi Islam itu merupakan fardu kifayah. Dalam hal ini di Kota Loksmawe sudah diinisiasi gerakan 212. Ini merupakan gerakan yang bagus. Akan tetapi kita masih kewalahan di dalam produksi barang-barang, sehingga masih banyak barang-barang yang kita beli itu merupakan produksi bukan dari orang Islam. Harus menjadi pemahaman bersama bahwasanya fardu kifayah itu bukan hanya kewajiban menyelesaikan jenazah. Fardu kifayah itu juga bisa dibawa ke dalam aspek perekonomian. Kita mengharapkan dari gerakan pemuda suku ini ada para pemuda-pemuda yang kreatif untuk menghasilkan perekonomian di Kota Loksmawe. Kenapa? Karena selama kita masih menggunakan barang non-muslim, maka kita juga masih mendukung perekonomian mereka. Padahal saat Rasul sampai ke Madinah, hal yang pertama sekali diperbaiki itu adalah pasar. Dan para sahabat kaum Ansar pada saat itu menawarkan kepada kaum Muhajirin, wahai kaum Ansar, wahai kaum Muhajirin, kami mempunyai lahan, kami mempunyai istri, silakan pilih dari istri kami, silakan pilih dari lahan rumah kami. Tetapi para sahabat waktu itu menanyakan apa? Aina suq? Di mana pasar? Kenapa? Karena dengan pasarlah perekonomian umat Islam itu akan bangkit. Bagaimana kita akan ceritakan tentang sebuah khilafah kalau seandainya pribadi kita masih belum mau belanja kepada orang Islam? Di Kota Loksmawe ada beberapa toko, masih banyak toko yang dimiliki oleh orang-orang Muslim. Maka sangat dianjurkan kita untuk berbelanja kepada mereka, tidak berbelanja kepada toko-toko yang dimiliki oleh non-muslim. Ini bukan masalah sara, ini adalah masalah keimanan. Ini adalah masalah keimanan. Ini adalah masalah bagaimana kita membangun perekonomian umat, bagaimana kita menciptakan sebuah perekonomian sehingga kita sejahtera. Dan di saat kita sejahtera, kita tidak bisa melupakan orang-orang yang mempunyai hak di dalam harta kita. Karena bukan kemiskinan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Manfatul akhafu, kata Rasulullah SAW. Aku tidak khawatir kemiskinan itu akan menimpa umatku. Akan tetapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah di saat kita umat Islam berlomba terhadap dunia, sebagaimana berlombanya orang-orang terdahulu, sehingga umat Islam itu menjadi porak-poranda seperti hari ini. Terjadi konflik antara pemerintah dengan pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lain, antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain. Ini merupakan fitnah di akhir zaman yang
yang dirahmati Allah. Mungkin waktunya sudah sampai 20 menit dari waktu yang diberikan oleh panitia. Insya Allah kalau kita diberikan kesempatan, insya Allah kita akan bertemu di waktu yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.